ahsanu ahsanu amala amala. wa huwal azizul ghafur. Ya. Ya. Betul. Maka teks yang satu-satunya teks panjang yang dengan mudah dihafal adalah Al-Qur'an. Tidak ada orang Terus salahku nang ndi? Ngono lho. sing nyalano raimu sapa? Loh kalau Cak Nun sudah siap-siap mau membela kan dia mengakui bahwa aku bisa disalahkan kan? Lapo dia cepat-cepat no pembelaan. Enggak. Ngono. Ya Aku gak salah lho. Salahku nang ndi? Aku iki antisipasi kon lak isone ndelok sak langkah aku ndelok 3 langkah. Tapi tolong Anda lihat anak-anak Anda yang TPQ, anak Anda yang tahfidzul Quran itu tolong juga disadari bahwa kalau Anda ngapalin UUD 45 enggak akan bisa. Mateo kan enggak bisa hafal. Tapi kalau menghafalkan Al-Qur'an anak umur 6 tahun bisa khatam. Karena dia sangat musikal. Bahkan dia adalah musik menurut Sujiwo Tejo. Awakmu iki difotoi dadi musik. Ya hancur. Ya. Loh, padahal di foto ada di gambar, enggak, dia ada di musik. Coba. Tuh, orang enggak bisa kalau tidak lintas ilmu, tidak bisa menerima itu. Karena dia kalau ngelihat gula ya gula. Dia tidak ingat yang selain gula, kan begitu. Hidup itu enggak begitu, hidup itu nyawiji satu sama lain ya. Dan kita mencari itu, maka menurut Sabrang, qala Sabrang, an Abi Hurairah Abdullah, qala Sabrang. Baca diuring-uring pisan. Jadi menurut Sabrang, sebenar-benar manusia, sebenar-benar apapun ilmu yang diteliti oleh Cara kok kuali Cak nyumute jancuk tenan sampai mangane sangit asu tenan nih. Gara-gara terpesona ndelok Cak Nun, rekoku kuali asu tenan nih. kan tiga tulinan karo malaikat kan. Arek iki cangkeme tak walike rokoke. Ya tolong Sabrang. Jadi maksudnya gila. Dia Sabrang kan guru saya Jo. Kan nanti anak yang ngono ya, dadekno kanca, dadekno guru. Saya Sabrang sejak kecil tuh enggak pernah jadi anak saya. Jadi pekerjaannya adalah saya tanya tiap hari. Seolah-olah saya adalah muridnya. Gelem gak gelem dadi guru deh, kan gitu. Jadi menurut Sabrang, apapun saja penemuanmu, even matematik, even fisika, yang kelihatannya begitu pasti, itu sebenarnya hanya kebenaran relatif. Jadi makanya kamu sekhusyuk apapun Chandra sholat, setinggi apapun kelas sufimu, ya, tetapi tetap saja hasilnya masih Maulana, masih Syekh, masih Nabi, tetap dia memposisikan diri dan disuruh Allah memposisikan diri sebagai orang yang belum benar-benar lurus, belum benar-benar benar, baik dan indah. Maka dia tetap harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus atau apapun, lurus benar apa semua. Setiap kita tiap hari, bahkan berapa kali itu sehari dalam sholat, 17 kali kita mengucapkan ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu kalimat itu hanya diucapkan oleh orang yang belum benar, betul nggak? Nah orang-orang yang sudah benar, yang mengharam-haramkan tejo, orang-orang yang mengatakan Durung ono. Durung. ya durung mulai tak cegat dhisik. Tak cegat dhisik. Orang yang mengharam-haramkan Anda, mengkafir-kafirkan Anda, berarti mereka adalah orang yang sudah benar. Betul enggak? Anda belum benar, mereka sudah benar. Orang yang sudah benar jangan sholat, enggak cocok. Betul enggak? Karena di dalam sholat ada pengakuan-pengakuan eksplisit bahwa kita belum benar. Betul enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Betul enggak? Wis. Jadi nek kono wis bener uripmu, Al-Fatihah dikurangi sak kalimat. Engkau kowe diguyu karo malaikat. Dia wis bener, sudah menjalankan, sudah
berpakaian persis Rasulullah, sholat persis Rasulullah, terus sholat. Terus begitu sampai ihdinas siratal mustaqim, malaikat lho, jare wis bener kon. Lho, kok jek njaluk jalan sing bener berarti kon jek keliru ta ya apa? Oh nggih lali kula ilangane. Lho Allah itu strateginya luar biasa. Kita dijebak untuk supaya kita tidak punya kemungkinan kecuali menyatu dalam cinta dengan Dia. Oh, ngono ya Allah ya. Jadi mulane takon alhamdulillah kon mlebu Islam. Lho, kok gak guyu iki? Iki wis mlebu Islam ket biyen. Tak tuduh gak mlebu Islam cek kon ragu-ragu terhadap Islam dia. Semakin engkau ragu-ragu terhadap keislaman dia, semakin dia bernilai tinggi di hadapan Allah. Ngono kan. Tak wolak-walik kok. Pokoknya musuh makiyah yang diwolak-walik sampai bingung deh wong-wong. Jadi Masya Allah, Pak Muzamil, ini temenmu dari Bondowoso Pak Muzamil. Ya dari Bondowoso, tapi biar sabrang dulu soal siapa sih sampean sapa cara Madura sampean? Ki apa carane? Aku kepengin krungu cara Madura kuwi apa. Miso nek cara Madura ya apa, Pak? Gak wani, Jo kon aja sing bagian miso lah. Berarti tretan TB. Oke, tretan TV kula di situ Banda. Oh, situ Banda ternyata. Nggih. Oh, alhamdulillah, boten kula Bangkalan. Oh, Bangkalan. Nggih. Jadi saya Madura asli jano. Karena saya oh iya. Kula Madura asli. Karena Bangkalan, Pulau Madura saya. Kalau dia Madura swasta, karena di situ Bondo. Loh. Jangan boleh beri Madura ba isi swasta. Islam kula ke Islam swasta ya. Ya Allah indahnya hidup ini ya. Jadi ternyata tidak penting negara itu aslinya. Wes bah-bah kono ya. Ternyata kita bisa menemukan dimensi yang begitu indah, mengandung kecerdasan, mengandung kejujuran, bahkan memang dipersyarati oleh kejujuran dan kejernihan, baru kita bisa menemukan keindahan seperti pada malam hari ini. Gitu kan? Bayangin dua dunia yang jauh berbeda. Yang namanya Kiai Muzamil sama Tejo itu kan langit dan bumi. Sitok negeri, sitok swasta. Ada teman toh ya. Jadi manajemennya beda. Kiai Muzamil sering ke kuburan, gitu. Tejo, kan yo sering ke kuburan jo. Alasan-alasan kono. Pak Muzamil orang pesantren, dia orang wayang, ada gitu. Tapi di sini bertemu di dalam keindahan. Dan Anda punya latar belakangnya macam-macam toh. Anda ini kan kesini juga tidak ada syarat apa-apa. Gue harap opo ora masalah. Yang penting outputmu kesini adalah rahmatan lil alamin mama yuhayu ning bawono kan begitu kan? Duduk buwono loh ya bawono. Oke. Jadi kalau buwono gini bawono itu alam semesta, buwono itu penghuninya. Kalau khalifah itu artinya orang yang mengurusi buwono, maka mangkunya mangku buwono. Kalau mangku bawono itu malaikat karena dia yang mengurusi alam semesta secara keseluruhan. Jadi sekarang kita sudah punya pemimpin dari manusia naik menjadi malaikat. Ngono, jadi itu keris dan rangkanya, warongkonya. Jadi warongkonya itu bawono, kerisnya itu buwono, kulit dan isinya gitu loh. Itu ceritanya. Kalau bumi itu wanita dalam tradisi Jawa. Mulanya Siti jenenge kan. Bumi itu Siti. Jadi Siti itu nama wanita, jadi bumi itu wanita. Dalam bahasa Arab dia maskulin, kalau dalam Jawa dia feminin gitu kan. Maka bumi itu wanita, maka tanah air disebut ibu pertiwi bukan bapak pertowo. Nah kan gitu kan, maka ibu kota disebut ibu kota bukan Pak D kota, bapak kota, mbah kota, tapi ibu kota. Jadi sebenarnya yang paling sepuh itu ibu di dalam pengertian kosmologi Nusantara dan Jawa. Maka kalau yang harus memaku wanita harus laki-laki. Gitu, cerita. Nek ono wedok kok mangku bumi, gue berarti wedok mangku wedok. Nah, gue jenenge nek bahasa moderne, nah, gue sing ngomong. Aku ora.
Ini cuman pemahaman epistemologi Jawa. Memang begitu ya, wanita itu, ya, bumi itu wanita gitu loh. Ya apa meneh. Jadi nek wanita ya jangan mangku wanita. Itu ceritanya. Tapi surah apa-apa saiki sembarang kualik ra masalah kok gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Brang, ini loh Brang, beliau tadi ngomong yang penting, lagunya tadi kan yang penting gue berproses. Karena sampai ujung prosesmu engkau juga belum tentu mengalami kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati yang pertama itu adalah kematian itu. Kira-kira ngono ya Brang. Nah Sabrang cerita kepada saya hampir setiap hari update. Jadi misalnya dia kemarin cerita ternyata ada penemuan yang dahsyat di dalam fisika atau matematika, nggak ngerti aku. Pokoknya rentang antara angka 1 dengan 9 itu bukan 5 kan, kudune kan 5 ke 1 ada jarak 4, ke 9 ada jarak 4, maka tengahnya 5. Itu memakai satuan rasio, tapi ada satuan yang lain. Ternyata yang ditemukan sekarang 1 kali 3 itu 3, 3 itu kalau kali 3 berapa? 9. Jadi strukturnya bukan 159 tapi 1 kali 3 kali 3. Nah, Sabrang bisa menjelaskan piye ngono kuwi. Gitu loh. Ya piye meneh aku ora mudeng ngono jauh. Kono jare melok-melok soal ngene iki Jaya. Aku bareng gak paham aku. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berpikir sekalipun dalam pikiranmu kalau disebut jadi guru Cak Non terus bangga gitu, jangan sampai. Ngene iki PR-e njuk akeh banget iki. Cerita ngudoroso dadi anak, engko kon ngomong ning dhuwur panggung. Apa ini? Tapi memang sebenarnya saya pengen menggali soal apa namanya Pak Sujiwo Tejo dengan identitas kematematikaannya atau tidak itu nanti. Menarik, nyeneng kayak gitu. Cek, oke. Tapi sebelumnya saya tak jelaskan itu tadi dulu. Itu cuma informasi sekilas saja yang saya sangat-sangat tertarik, sangat-sangat kok apik men gitu. Kalau apa namanya? Kalau alam itu terbiasa dengan rasio, bukan terbiasa dengan unit. Kalau 1 sampai 9 kan tengah-tengahnya 5. Tapi kita punya unit-unit satuan-satuan, jadi di kiri 4, di kanan 4. Kalau 1 sampai 9 tengahnya berapa? Biasanya kita ngomongnya 5, karena kita terbiasa berpikir dengan apa namanya unit, itu tadi. Nah, tapi alam biasa bekerja dengan rasio, bukan dengan unit. Jadi secara natural kalau 1 sampai 9 berarti tengahnya adalah 3. Karena 1 kali 3 adalah 3, dan 3 kali 3 adalah 9. Terus saya tadi cuma cerita, ini apik banget ya cara berpikir begini. Karena kemudian ditemukan dalam dunia sains, barang paling kecil adalah yang disebut sebagai Planck konstan. Itu jarak yang sangat-sangat pendek, sangat kecil, tidak bisa lagi dilihat lebih pendek daripada itu. Itu ekstrim paling kecil. Dan ekstrim paling besarnya yang kita ketahui adalah yang disebut sebagai observable universe. Apa jagat raya yang bisa dilihat. Bukan besarnya jagat raya yang bisa dilihat. Karena dari titik Big Bang sampai sekarang jarak cahaya bergerak itu ada rentang waktunya, berapa banyak banget tahun itu. Jadi yang bisa kita lihat cuman cahaya itu sampai mana bergeraknya. Dengar maksudku? Jadi cuman cahayanya sampai mana, nah gitu terus dilihat. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tengah-tengahnya di mana dengan cara berpikir rasio itu tadi. Ternyata tengah-tengahnya adalah pada ukuran manusia. Nah itu yang membuat saya, uteknya jeblok gue. Wah, apik banget ini. Jadi apa jarak pandang yang melingkar itu ternyata tidak hanya pada pandangan mata atau telinga, bahkan ukuran pun kita berada di tengah-tengah, di center, di tengah-tengah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu tadi ya, itu ceritanya tentang itu tadi aja. Apa namanya? Kok ampuh men iki? Apa namanya? Siapa sini? Alam semesta iki loh. Mereka belum paham titik tengahnya adalah manusia. Itu kan harus dilihat dari perspektif atau view tertentu bahwa manusia itu punya titik koordinat fungsi dan nilai berdasarkan kemauan Tuhan kan gitu kan. Nah manusia ada di tengah-tengahnya, berarti dia pusat jaring.